Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Zulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat program untuk menentukan tanggal dari hari ke N dalam satu tahun. Nah, di sini itu kalian bisa menggunakan bahasa C++. Yang pertama itu buka dulu aplikasi Code Blocks atau compiler di dalam PC kalian. Kemudian di sini masukkan include IOStream. Include IOStream ini sendiri sebagai header dari bahasa C++ tersebut. Kemudian masukkan using namespace std ini em, sebagai tanda untuk mendeklarasikan bahwasanya kalian itu akan menggunakan semua fungsi di C++. Kemudian di sini masukkan in main itu itu merupakan fungsi utama. Kemudian kita masukkan di sini in hari tahun ini dalam bentuk tipe data integer. Oh, yang pertama tadi jangan lupa memakai kurung kurawal em, sebagai keep. Kemudian kita masukkan ini out. Itu masukkan nomor hari dari 1 sampai 365. Kemudian si in-nya itu hari. Kemudian kita masukkan lagi atau inputkan itu masukkan tahun. Kemudian outputnya atau si in-nya itu tahun. Nah, kemudian di sini ada suatu kondisi if apabila hari kurang dari satu atau hari lebih besar dari 365, itu si outnya hari tidak valid atau tidak ada hari tersebut. Kemudian yang NDL jangan lupa memakai titik koma. Kemudian tutup kurawal. Setelah itu kita masukkan lagi di sini in tanggal dan bulan itu menggunakan tipe data integer. Nah, di sini ada suatu kondisi if apabila hari itu kurang dari sama dengan 31, eh, eh, kemudian bulan sama dengan satu, tanggal itu sama dengan hari. Di sini else if ini suatu kondisi eh, apabila hari itu kurang dari sama dengan 59, bulan sama dengan 2, tanggal sama dengan hari dikurang 31. Nah, kemudian LCI kembali itu hari kurang dari sama dengan 90, kemudian bulan sama dengan 3, tanggal sama dengan hari dikurang 59. Kemudian LCI kembali hari kurang dari sama dengan 120, kemudian bulan sama dengan 4, tanggal sama dengan hari dikurang 90. Nah, kemudian else if lagi itu hari kurang dari sama dengan 150, di mana bulan itu sama dengan 5, tanggal sama dengan hari dikurang 120. Kemudian sampai pada else if yang terakhir itu hari kurang dari sama dengan 334, di mana bulan sama dengan 11, tanggal sama dengan hari dikurang 304. Terus else bulan sama dengan 12, tanggal itu sama dengan hari dikurang 334. Nah, di sini si outnya itu ada tanggal, si in-nya tanggal, kemudian tanda seperti ini, itu bulan, kemudian tanda miring lagi, garis miring lagi itu tahun, yang terakhir itu NDL titik koma, jangan lupa menggunakan kurung kurawat. Kemudian di sini bisa kita run. Nah, ini kita harus masukkan nomor hari, misalkan nomor hari itu nomor 2, kemudian masukkan tahun 2024, enter. Nah, di sini berarti tanggalnya itu tanggal 2, kemudian bulannya itu bulan 1, kemudian garis miring 2024. Benar berarti. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat flowchartnya itu. Ini yang pertama itu menggunakan simbol oval sebagai start dan juga nanti terakhir itu ada end. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tanda panah ini sebagai arusnya proses. Kemudian bentuk jajar genjang ini sebagai input dan output program. Itu kita inputkan hari, kemudian tanggal. Nah, kemudian tanda panah kembali itu kalau persegi panjang seperti ini itu berarti
proses suatu program di mana K sama dengan T modulus dari 4 sama dengan 0 dan T modulus 100 itu kurang dari sama dengan 0 atau T modulus 400 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita buat simbol em, belah ketupat itu berarti kondisi atau percabangan. Itu H hari apabila kurang dari satu atau hari lebih dari 365 itu dia akan outkan hari itu tidak valid. Nah, kemudian ke bawah ini kemudian ke bawah ini berbentuk belah ketupat lagi di mana hari kurang dari sama dengan 31 itu jika benar maka outputnya B sama dengan 1 kemudian T sama dengan H. Nah, kemudian ini kita menggunakan konektor atau bentuk bulat ini menandakan bahwasannya sudah selesai pada halaman pertama, kita akan melanjutkan ke halaman kedua. Tapi yang paling bawah itu menggunakan, pada halaman pertama, yang paling bawah itu menggunakan simbol lingkaran seperti ini. Dan pada halaman kedua, yang paling atas itu menggunakan simbol seperti ini. Menandakan bahwasanya sambungan dari yang atas. Kemudian, di sini terdapat belah ketupat lagi, di mana H kurang D sama dengan 59, maka ia akan mengoutputkan B sama dengan 2, T sama dengan H dikurang 31. Kemudian di sini lagi membelah ketupat, di mana H kurang dari sama dengan 90, itu ia akan mengoutputkan B sama dengan 3, T sama dengan H dikurang 59. Nah, kemudian di bawah lagi itu terdapat suatu kondisi lagi, if H, apabila H kurang dari sama dengan 120, dia akan mengoutputkan B sama dengan 4, T sama dengan H dikurang 90. Nah, kemudian ini hari H kurang dari sama dengan 150, maka apabila benar, ia akan mengoutputkan B sama dengan 5, T sama dengan H dikurang 120. Nah, kemudian begitu juga sampai ke yang terakhir itu H sama dengan H kurang dari sama dengan 334 apabila dia bernilai true itu dia akan mengoutputkan B sama dengan 11 atau bulannya itu 11 kemudian tahun di mana tahun itu hari dikurang 304. Nah, untuk yang apabila salah itu dia akan mengoutputkan bulan sama dengan 12, bulan ke-12 di mana tanggal kemudian T sama dengan H dikurang 334. Kemudian dia akan mengoutputkan tanggal dan berakhir pada N dengan simbol oval. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana pseudocode dari program yang kita buat tadi. Nah, di sini kita tuliskan di sini yang pertama itu variabel, di mana variabel hari, tahun, tanggal, bulan itu menggunakan tipe data integer. Kemudian kalau kabisat itu dia menggunakan boolean. Kemudian di sini kita tulis begin. Beginnya itu write. Kalau di pseudocode itu menggunakan write dan read. Kalau di C++ itu menggunakan cout dan cin. Nah, di mana write-nya ini atau inputnya itu masukkan nomor hari dari 101 sampai 365. Nah, em, kemudian untuk kabisatnya ini tahun itu modulus dari 4 sama dengan 0 dan tahun modulus 100 0 atau tahun modulus 400 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya antara pseudocode sama algoritma deskriptif itu hampir sama, tetapi yang membedakan itu kalau pseudocode itu dia menggunakan sama dengannya itu menggunakan tanda panah ke kiri, sedangkan kalau algoritma deskriptif itu menggunakan sama dengan. Nah, mungkin yang yang pseudocode tadi yang di awal dengan variabel dan diakhiri dengan n. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan dalam saya menjelaskan karena saya juga masih dalam tahap belajar dan perlu bimbingan yang lebih
yang lebih em, efisien lagi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.